Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sehat di dalam Tuhan. Pada hari ini Kamis 5 Juni 2025. Kembali Mana Surgawi menjumpai Bapak Ibu Saudara dalam pembahasan seminggu bersama runtuhnya tembok Yeriko. Hari ini adalah hari yang kelima. Renungan ini berjudul Kita Membutuhkan Tuhan. Mari sama-sama kita membaca Yosua 6 ayat yang ke-20. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota. Masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Di dalam Bilangan 22 ayat 5b sampai 6, Balak berkata seperti ini. Ketahuilah ada suatu bangsa keluar dari Mesir. Sungguh, sampai tertutup permukaan bumi olehnya. Dan mereka sedang berkemah di depanku. Karena itu datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku. Sebab mereka lebih kuat daripadaku. Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari negeri ini. Sebab aku tahu siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat. Dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk. Dan di dalam Yosua 2 ayat 11, Rahab berkata seperti ini. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami, dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas dan di bumi di bawah. Bukankah kedua hal tersebut sudah cukup meyakinkan bahwa bangsa Israel bisa segera menyerang Yeriko dan akan dengan mudah mengalahkan dan menduduki kota Yeriko? Tidak semudah itu. Bangsa Israel dapat berbaris, mengelilingi tembok Yeriko 100 kali, bahkan lebih. Mereka dapat meniup ratusan sangkakala dan berteriak sampai mereka kehilangan suara. Tetapi tanpa kuasa Tuhan, tembok Yeriko tidak akan pernah runtuh. Dalam peristiwa ini, tembok Yeriko itu runtuhnya ke dalam. Mari kita perhatikan. Keadaan tembok Yeriko yang mengelilingi kota itu terhubung erat menjadi satu ikatan yang kuat. Ketika ada tekanan dari luar, tembok itu malah akan semakin menguat ikatannya. Sisi yang satu akan menopang sisi yang lain, dan sebaliknya. Namun kejadiannya kebalikan. Tembok itu justru runtuh ke dalam. Apakah ini hasil kekuatan bangsa Israel? Tentu bukan. Ini adalah kuasa Tuhan. Dari sini kita bisa melihat bahwa bangsa Israel membutuhkan Tuhan. Mungkin kita adalah orang yang cerdas, orang yang punya jabatan, orang yang banyak harta, orang yang berpengaruh. Semua itu penting. Namun semua itu tidak cukup untuk kita bisa memenangkan pertempuran dalam kehidupan ini. Kita membutuhkan Tuhan untuk memenangkan pertempuran kita. Untuk memberdayakan kita dalam mengasihi orang lain, untuk mengatasi rintangan, untuk berdampak positif bagi sesama kita. Kita membutuhkan Tuhan dalam persahabatan, karir, pernikahan, keluarga, dan pelayanan kita. Ketika kita tergoda untuk berpikir sebaliknya, maka kita temukan pelajaran dari kisah ini. Yakobus pun mengingatkan, jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi, kita benar-benar membutuhkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita karena kita memiliki banyak keterbatasan. Kata-kata bijak hari ini, sekuat apapun kita tetap membutuhkan Tuhan untuk mengalahkan segala masalah dan tantangan hidup ini. Bapak Ibu, mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, aku sadar akan keberadaanku yang tidak cukup kuat untuk memenangkan
pertempuran dalam hidupku. Aku membutuhkan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kami senang renungan ini menjadi rema, kekuatan, dan sukacita untuk Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati.